Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan melanjutkan diskusi mengenai populasi, sampel, dan penyajian data. Nah, baiklah di sini kami akan membuka sesi pertanyaan di mana pada sesi ini kami membatasi 2 orang penanya dalam satu kelompok. Baik, kita mulai saja diskusi kita. Yang pertama akan dimulai dari kelompok 1 kepada perwakilan dari kelompok 1. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digicen, NIM A1C318002. Di sini saya mau bertanya kepada penyaji. Kan penyaji telah menjelaskan apa itu sampel dan kriteria sampel yang baik. Nah, di sini sebenarnya apa tujuan penggunaan atau pengambilan dari data sampel? Apakah sudah jelas? Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 1. Oke, dipersilakan kepada Wita. Baik, perkenalkan nama saya Wita Ardina Putri, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4, mengapa metode sampling sangat diperlukan? Terima kasih kepada Wita Ardina Putri. Selanjutnya kepada perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Hikmah Ramadhani, NIM A1C318003. Di sini saya ingin bertanya kepada tim penyaji. Nah, di situ berdasarkan data penelitian yang kita gunakan, salah satunya ada data nominal dan data ordinal. Apakah perbedaan secara mendetail antara data nominal dan data ordinal tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudari Hikmah Ramadhani. Silakan kepada Saudari Tahira. Seberapa banyak manfaat menggunakan metode sampling? Baik, terima kasih dari Tahira. Kita lanjutkan kepada kelompok 3, kepada perwakilannya. Ayun. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Marisa Matondang, NIM A1C318031, ingin bertanya pada kelompok 4, bagaimana contoh yang dapat diambil dari populasi untuk penggunaan sampel? Terima kasih. Contoh dari populasi. Perwakilan selanjutnya dari kelompok 3, dipersilakan. Saya Yun. Oke, silakan. Bella, perkenalkan nama saya Pea Ismanita, NIM A1C318004, perwakilan dari kelompok 3. Nah, pertanyaannya, mengapa pendekatan sampling lebih baik dibandingkan dengan pendekatan sensus atau seluruh populasi? Terima kasih kepada Vera atas pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada kelompok 5, kepada perwakilan dari kelompok 5. Dipersilakan. Saya Aulia dari perwakilan kelompok 5 mau bertanya. Ya, silakan. Kan dari data yang kita peroleh, apakah kita bisa memakai sebuah tabel atau grafik, atau harus memilih beberapa saja? Terima kasih pertanyaannya dari Aulia. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 5, dipersilakan. Saya Yun. Oke, silakan Maharani Rizky Pratiwi. Baiklah, perkenalkan nama saya Maharani Rizky Pratiwi, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya, apa tujuan dalam menentukan ukuran sampel dan bagaimana akibatnya jika ukuran sampel yang ditentukan itu sembarangan? Bagaimana akibatnya jika ukuran sampelnya itu ditentukan sembarangan? Ya, terima kasih kepada Tiwi. Terima kasih, Yun. Selanjutnya kepada perwakilan dari kelompok 6, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya Alfrida Desanovisa, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya, mengapa data interval tidak memiliki lokasi titik nol yang tetap atau dapat berubah-ubah? Ya, terima kasih kepada Alfrida. Selanjutnya dari perwakilan kelompok 6, dipersilakan. Saya akan bertanya dari perwakilan kelompok 6. Nama saya Nadia Natalia. Pertanyaan saya adalah, pada saat presentasi kemarin, pihak penyaji mengatakan bahwa semakin kecil tingkat kesalahan yang digunakan, maka tingkat kepercayaan data yang disajikan semakin besar. Nah, dalam menentukan ukuran sampel, tingkat kesalahan mana yang lebih baik untuk digunakan? Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 6. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pertanyaan yang diwakili oleh anggota dari kelompok 7. Kepada kelompok 7 yang mewakili, dipersilakan. Baiklah, kenalkan nama saya Trindia Ningsih, NIM 1C318000. Saya mewakili dari kelompok 7. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Data penelitian yang manakah yang paling penting dan sering digunakan, dan mengapa tersebut merupakan yang paling penting sering digunakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya terhadap kelompok 7 yang telah mewakili. Masih ada satu lagi kepada kelompok 7, dipersilakan. Saya ambil sastra, ingin bertanya kepada kelompok 4. Kemarin dijelaskan mengenai tabel distribusi dalam penelitian. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mengetahui bahwa tabel distribusi tersebut baik digunakan untuk penelitian? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang perlu kita perhatikan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Amril. Baiklah teman-teman, terima kasih atas semua pertanyaannya. Kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi, untuk menjawab, dan memaparkan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih karena semuanya sudah menunggu. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kami akan jawab sesuai dari urutan kelompok. Yang pertama dari kelompok 1, pertanyaan dari Saudara Diki Chen akan dijawab oleh Nola Lolita. Pada Nola, dipersilakan. Baiklah, di sini
saya akan menjawab pertanyaan dari Diki Chen. Nah, di sini tujuan pengambilan data sampel itu untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang karakteristik unit observasi yang termasuk di dalam sampel. Dan untuk kita melakukan generalisasi serta memperkirakan parameter populasi awal yang kita ambil. Kepada Diki Chen bagaimana? Apakah dapat dipahami atau masih kurang? Saya rasa saya sudah paham garis besarnya. Terima kasih kepada tim penyaji. Baik, sama-sama kepada Diki Chen. Selanjutnya di sini pertanyaan dari Wita Alina Putri mengenai kenapa metode sampling sangat diperlukan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wita Alina Putri. Nah, jadi sesuai dari pemaparan saya pada pertemuan sebelumnya bahwa metode sampling sangat diperlukan karena dalam suatu penelitian, metode sampling itu menjadi salah satu aspek yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini didukung oleh ketika melakukan penelitian, kita itu perlu menentukan validitas eksternal dari hasil penelitian. Nah, dalam arti menentukan seberapa luas atau sejauh mana keberlakuan atau generalisasi kesimpulan hasil dari penelitian kita. Maka dari itu, kualitas sampel yang kita pilih itu akan menentukan kualitas kesimpulan suatu penelitian. Oleh karena itulah setiap kelemahan dalam metode sampling akan menyebabkan kelemahan dari kesimpulan. Jadi pentingnya seperti itu, kenapa penting? Karena kita butuh mendapatkan kesimpulan yang akurat dan itu semua disupport oleh sampel atau pemilihan sampel yang tepat. Kepada Wita bagaimana? Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada Saudari Yuni. Saya sudah bisa memahami jawaban dari Saudari Yuni. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Hikmah Ramadhani dan juga Tahira Akmalia Islamiyah. Untuk pertanyaan dari Hikmah Ramadhani akan disampaikan oleh Sarah Afrianda. Baiklah, saya Sarah Afrianda akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 2, Hikmah Ramadhani, yaitu apakah perbedaan secara mendetail antara data ordinal dan data nominal. Jadi perbedaannya adalah terdapat pada karakteristik kedua data tersebut. Yang paling mendetail adalah dalam data nominal, karakteristiknya memiliki posisi setara, yaitu tidak ada peringkat. Sedangkan pada data ordinal, dia memiliki karakteristik posisi tidak setara atau adanya peringkat. Contoh, pada data nominal, posisi setara adalah kelamin, agama, suku bangsa, golongan darah, status pernikahan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada data ordinal, karakteristik posisi tidak setara adalah jenjang pendidikan, pangkat pekerjaan, dan juga peringkat pemenang. Seperti itu. Baiklah, itu tadi jawaban dari Sarah. Bagaimana kepada Tahira? Apakah Hikmah Ramadhani? Apakah sudah dapat dipahami? Terima kasih Saudari Sarah, saya sudah dapat memahaminya. Terima kasih kepada Hikmah. Berikutnya ada pertanyaan dari Tahira Akmalia Islamiyah, di mana pertanyaannya seberapa banyak manfaat menggunakan metode sampling. Nah, di sini saya akan menjawabnya. Jadi banyak sekali manfaat dari menggunakan metode sampling. Dari segi biaya, dengan kita melakukan pemilihan sampel, itu dapat menggunakan biaya yang lebih murah. Kemudian dari segi waktu akan lebih cepat, dan dari segi tenaga kita akan lebih hemat. Variabel yang diteliti itu dapat lebih banyak dalam mendalaminya, sehingga apa kedalaman serta ketetapan informasi itu akan lebih baik. Nah, walaupun nih hanya menggunakan sebagian saja dari subjek ataupun objek yang ada dalam populasi. Jadi banyak sekali manfaat kita memilih sampel. Dan juga hal ini banyak disampaikan oleh para peneliti seperti Hartanto. Beliau menyampaikan pada tahun 2003 bahwa manfaat dari metode sampling ini selain yang saya sebutkan tadi juga dapat menghindari kerugian karena kan dalam penelitian banyak yang berguna. Nah, kemudian kesimpulan umum baik dari populasi maupun sampel itu juga lebih mudah karena sampelnya lebih konkret seperti itu. Bagaimana kepada Saudari Tahira? Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada Saudari Toni. Terima kasih kepada Ira. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang disampaikan oleh Maria, Marisa, dan juga oleh Vera Ismanita. Nah, untuk pertanyaan dari Maria akan disampaikan oleh Nola Lolita. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Maria Marisa Matondang, yaitu contoh dari populasi untuk penggunaan sampel. Nah, kita tahu kemarin dijelaskan bahwa sampel itu bagian dari populasi atau yang mewakili populasi. Misalnya kita ingin meneliti gaya belajar mahasiswa Universitas Jambi. Nah, di sini kita bisa mengambil sampelnya yaitu sebagian dari mahasiswa Universitas Jambi, misalnya dengan mengambil sampel yaitu mahasiswa pendidikan fisika. Itulah tadi jawaban dari Nola kepada Maria. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Ya, saya dapat memahaminya. Baik, terima kasih kepada Nola. Berikutnya ada pertanyaan dari Vera Ismanita. Mengapa pendekatan sampling lebih baik daripada pendekatan sensus atau seluruh populasi? Nah, jadi kenapa hal tersebut terjadi? Karena jika pengambilan sampel itu didasarkan atas dasar prinsip probabilitas, nah maka hal itu dapat melakukan penggunaan data dari sampel itu, pengambilan kesimpulan tentang populasi dapat tetap dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena memang teknik ini juga bukan teknik yang diada-ada, tapi memang benar-benar teknik yang sudah ada karena hasil penelitian. Kemudian, jika populasinya homogen, maka sampel itu dia belum identik dengan populasinya. Nah, seperti itu. Selain itu juga observasi atau eksperimentasi, dia itu bersifat merusak unit sampel. Maka jika digunakan sensus, itu akan sangat merugikan bagi peneliti. Kemudian, jika populasi jumlahnya tak terbatas, maka pendekatan sensus itu akan mustahil untuk dilakukan. Seperti itu. Nah, jika ada keterlibatan waktu, tenaga, dan biaya penelitian, maka pendekatan sampling itu sangat lebih baik. Jadi kalau sensus itu dia membutuhkan banyak waktu karena memang populasinya itu banyak, sedangkan kalau pendekatan sampling dia akan mempersingkat baik dari waktu dan lain sebagainya. Nah, selain itu, jika diperlukan adanya kontrol, kan namanya penelitian, datanya harus valid. Nah, kontrol atau pengaturan terhadap variabel-variabel tertentu akan mengakibatkan suatu penelitiannya itu kurang objektif, maka pendekatan sampel itu lebih efektif dibandingkan pendekatan dari sensus populasi. Kepada Vera Yusmanita, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada saudari ini. Saya dapat memahami jawabannya. Baik, terima kasih kepada. Jadi, kita tidak harus memakai semua tabel atau grafik, tetapi kembali lagi kepada keperluan kita dalam mengolah data. Misalnya nih, kita mau mengolah data untuk membandingkan
data A, B, dan C. Maka ada baiknya kita menggunakan pie chart. Gitu, Saudari Aulia. Bagaimana kepada Aulia? Oh, baiklah, saya sudah mengerti. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 dari pertanyaan dari Saudari Maharani Rizky Pratiwi akan dijawab oleh Fitriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maharani Rizky Pratiwi. Nah, yang pasti tujuan dalam menentukan ukuran sampel itu untuk menentukan berapa sebaiknya sampel minimum yang harus kita ambil dari jumlah populasi. Nah, kalau untuk menentukan ukuran sampel secara sembarangan atau kita menerka-nerka saja, sebaiknya kita menentukan ukuran sampelnya dengan peraturan yang sudah ada ataupun dengan persamaan yang telah dianjurkan oleh para ahli seperti rumus Lopin, tabel Craig-Morgan, dan yang lainnya. Karena dengan kita menggunakan rumus yang dibuat oleh para ahli saja itu belum tentu data yang kita dapatkan itu akan valid, apalagi kalau kita menentukan ukuran sampelnya secara sembarangan. Tadi jawaban dari Fitriani kepada Tiwi bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Ya, Yun, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Kembali kasih. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertanyaan dari kelompok 5. Kelompok 6. Pertanyaan dari kelompok 6 disampaikan oleh Elfrida Desyanovista yang akan dijawab oleh Sarah Afrianda. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan perwakilan dari kelompok 6, yaitu Elfrida, karena data interval merupakan skala pengukuran kuantitatif yang memiliki karakteristik nominal dan ordinal, serta memiliki indikator jarak. Skala interval ini memiliki sebuah informasi skala ordinal, namun memungkinkan kita untuk melakukan perbandingan perbedaan antar objek. Perbedaan dengan skala rasio, dan skala ini mengapa disebut dengan tidak memiliki lokasi titik nol yang tetap atau bisa berubah-ubah. Begitu. Nah, jadi itu tadi jawaban dari Sarah. Bagaimana kepada Elfrida, apakah sudah dapat dipahami? Terima kasih, Saudari Sarah, sudah dapat dipahami jawabannya. Baik, terima kasih kepada Elfrida atas pertanyaannya. Berikutnya kepada Nadia, pertanyaan dari Nadia akan dijawab oleh Fitriani. Kepada Fitriani dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, di mana pertanyaannya, semakin kecil kesalahan yang digunakan, maka tingkat kepercayaan dari data kita semakin besar. Nah, pertanyaan Nadia tadi, baiknya dalam menentukan ukuran sampel, tingkat kepercayaan yang mana yang kita gunakan? Sebenarnya kalau untuk menggunakan tingkat kesalahan dalam menentukan ukuran sampel, kita bisa menggunakan yang mana saja, baik tingkat kesalahan yang 10%, 5%, ataupun yang 1%. Tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan data kita. Misalkan data kita memerlukan banyak sampel, maka kita bisa menggunakan tingkat kesalahan yang lebih kecil. Ataupun sebaliknya, jika data kita memerlukan ukuran sampel yang lebih kecil, jadi kita bisa menggunakan tingkat kesalahan yang lebih besar. Tapi yang harus kita tahu bahwa semakin besar ukuran sampel yang kita dapatkan nanti, berarti peluang data kita supaya bisa valid lebih besar juga. Terima kasih kepada Fitriani atas penjelasannya. Bagaimana kepada Nadia, apakah dapat dipahami? Baiklah, terima kasih jawaban dari Fitriani, saya dapat memahaminya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di kelompok terakhir, yaitu kelompok 7. Pertanyaan dari Triwidia akan dibahas atau dijawab oleh Sarah Afrianda. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang diwakilkan oleh Triwidianti. Jadi, dari keempat data yang saya jelaskan, data ordinal, data nominal, interval, dan rasio, yang paling penting dan sering digunakan adalah data rasio. Mengapa? Karena skala rasio merupakan data tertinggi dalam pengukuran. Dalam skala rasio ini memiliki 3 sifat yang penting dari skala sebelumnya dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Jadi skala ini memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai pembeda, penunjuk peringkat, menunjukkan jarak atau interval, dan dapat membandingkan antara individu dan kelompok data. Mengapa data rasio ini yang penting? Karena itu. Baik, terima kasih kepada Sarah atas penjelasannya. Bagaimana kepada Widya, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada saudara Sarah, sudah dapat memahaminya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Amril Sastra akan disampaikan jawabannya oleh Lega Cantika. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Amril. Tidak ada syarat-syarat tertentu dalam membuat tabel distribusi frekuensi tersebut, namun pada tabel distribusi frekuensi tersebut memiliki kelebihan seperti kumpulan datanya yang besar dapat diringkas, lalu kita dapat memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data, dan ini merupakan dasar dalam pembuatan grafik penting seperti histogram. Nah, lalu pada saat menyusun tabel distribusi frekuensi, hal yang perlu dipastikan yaitu bahwa kelasnya tidak tumpang tindih sehingga setiap nilai pengamatannya harus masuk tepat ke dalam satu kelas. Pastikan juga tidak akan ada data pengamatan yang tertinggal. Begitu saudara Amril. Bagaimana kepada Amril? Baik, terima kasih pada saudari Lega atas jawabannya. Saya sudah cukup memahami. Terima kasih kepada teman-teman semuanya dari kelompok yang sudah bertanya. Berakhirlah sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini. Saya mewakili dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dari jawaban kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.